Para pemuda Indonesia harus berani tampil sebagai penggerak perubahan bangsa di garda depan. Jika pada awal abad ke-20 lalu ada Hos Cokro Aminoto, Dr. Sutomo dan tokoh-tokoh muda lain yang berani berjuang meraih kemerdekaan Indonesia, maka para pemuda Indonesia pada zaman kini harus tampil lebih berani lagi dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Salah satu caranya adalah dengan terus berkreasi melalui inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Berkreasilah menjadi dirimu yang terbaik, dan berhimpunlah untuk membangkitkan kembali bangsa ini. Ya, itulah pesan penting dari Dr. Nurul Taufikur Rahman, M.Eng. PhD, yang ditegaskan dalam buku berjudul Surat dari dan untuk Pemimpin terbitan Tempo Institute. Dan melalui inovasi Iptek pula, Nurul Taufikur Rahman telah memberi contoh baik dengan sejumlah karya Iptek di bidang nanoteknologi. Berkat karya Iptek bidang nanoteknologinya pula, Nurul meraih berbagai penghargaan bergengsi. Pada tahun 2009, Nurul meraih Ganesha Widya Jasa Audiutama Award dari Institut Teknologi Bandung. Penghargaan terbaru yang diraih Nurul adalah Baharudin Yusuf Habibie Technology Award atau BJHT Award dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT. Karya besar Nurul di bidang nanoteknologi ini bukan hanya memberikan keuntungan ekonomi pada pribadinya saja, tapi juga ikut memperkuat pembangunan bangsa Indonesia. Tak aneh jika nama Nurul kini banyak dikenal para ilmuwan dan pelaku industri hingga dipercaya untuk menjabat Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pada masa kecilnya, lelaki kelahiran Malang 15 Agustus 1970 ini terbiasa bekerja keras. Sejak kecil, anak keempat dari 5 bersaudara tersebut rela berjualan es lilin dan gorengan di kantin sekolahnya di Malang. Walau ibunya berprofesi sebagai guru agama di sebuah sekolah dasar, Nurul tak malu-malu berjuang dalam membantu perekonomian keluarga. Perjuangan keras Nurul yang dirintis sejak kecil ternyata tidak sia-sia. Setelah menyelesaikan studi pendidikan dasar dan menengah di Jawa Timur, pada tahun 1990, Nurul berhasil mendapatkan beasiswa kuliah S1 melalui program Habibie Center STMDP2 atau Science and Technology Manpower Development Program. Melalui program beasiswa tersebut, Nurul dapat menempuh studi teknik mesin di Kagoshima University, Jepang. Dan alhasil, Nurul mampu lulus dengan nilai cum laude sehingga ia kembali mendapat beasiswa S2 dan S3 di kampus yang sama. Walau sudah selama 15 tahun di Jepang dan sempat bekerja sebagai konsultan di perusahaan Kagoshima, Nurul ternyata tidak pernah lupa pada tanah airnya, Indonesia. Dan terbukti saat ini pulang ke tanah air dan Nurul dipercaya menjabat Kepala Pusat Inovasi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI. Pada saat di Jepang ketika saya mau menentukan saya harus pulang gitu ya. Tapi setelah saya pulang juga ke Indonesia juga sering menanya-nanyakan kenapa Pak Nur kan sudah visa akan dijamin. Gaji juga besar ya kan. Kedudukan juga mungkin ada itu kan. Penemuan di sana juga sudah diakui ya kan. Kenapa kok Pak Nur harus pulang gitu. Kita ini dianugerahkan semua orang tahu kekayaan alam yang berlimpah, SDM yang banyak. Kemudian kemudahan apalagi pertumbuhan ekonomi yang terus membaik dengan tingkat 6-7% dan setiap tahun akan terus meningkat. Kita menjadi 15 negara terkuat perekonomiannya yang sudah dilansir oleh Pak Presiden misalkan ya. Ini menurut saya sesuatu berkah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hasil karya Nurul pada tahun 2004, ia berhasil menciptakan teknologi nanosilika yang kemudian dipatenkan atas namanya pada bulan Juli 2006 dari Direktorat Jenderal Haki. Bila dicampur dalam adonan semen, nanosilika ini dapat memperkuat beton 2 kali lipat. Temuannya yang lain adalah mesin penggiling nanopartikel high milling 3D motion pada tahun 2005.
Mesin penggiling ciptaannya mampu mencacah besi sampai bahan organik atau ukuran nanometer atau sepermilimeter. Dengan alatnya itu, Nurul bisa berkreasi lebih jauh, misalnya menciptakan tinta spidol berbahan dasar arang kelapa dengan alat tersebut. Tanpa zat kimia dan berbahan organik, tinta hasil temuannya juga ramah lingkungan. Produksi massal tinta nano itu mulai dipasarkan di sekolah-sekolah di Tangerang. Total, Nurul mempunyai 15 paten untuk beragam ciptaannya, nano kopi, nano herbal, nano sabun, nano sampo, dan lain-lain. Dan kini, Nurul telah hidup bahagia bersama keluarganya di Tangerang bersama 6 anaknya. Selain sibuk di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, Nurul juga dipercaya menjadi Ketua Komunitas Masyarakat Nano Indonesia. Hasil perjuangannya bukan hanya bisa membahagiakan keluarganya, tapi juga ikut mendorong kemajuan pembangunan Indonesia.